取り消してほしい。その侮辱。Cerita ini dibuka dengan diperlihatkannya tokoh utama bernama Will Serhel. Di dunia tempat Will tinggal, selalu menomorsatukan si ahli sihir. Salah satu akademi sihir yang paling beken seantero dunia adalah Urgus Seri Garden. Disitulah tempat Will menuntut ilmu. Sayangnya, Will sama sekali tidak bisa sihir, sehingga kehidupan Will di Urgus Seri Garden tidak berjalan dengan baik. Banyak tekanan dan juga intimidasi yang Will hadapi. Cara satu-satunya Will bisa bertahan di Urgus hanyalah mengandalkan Denjen. Dari mendapatkan hasil buruannya, Will memperoleh The Grid yang memperlihatkan keberadaannya di Urgus. Seperti biasa, hari-hari yang Will lalui tatkala dia mengikuti kelas sihir Edward Service, penghinaan menjadi rutinitas yang tidak terelakkan. Namun Will pasrah dipermainkan oleh gurunya. 筆記のみの優等生と言われるだけはある。従え。Namun di antara sekian banyak orang yang meremehkan Will, ada pula teman bernama Colet Layar yang mendukungnya. Sikap jahat Geng Sion mendapatkan kecaman dari Colet. Karena Colet selalu membela Will, Sion pun merasa geram. Mendengar penghinaan terhadap Will, si Colet mengancam akan berbuat kasar kalau Geng Sion tidak juga menghentikan persiakan mereka. Alhasil Sion memilih pergi sebab dia tidak mau diceramahi oleh Colet. Walaupun Geng Sion telah pergi, amarah Celok belum mereda. Di situ Colet berasa kesal mengapa orang-orang suka membuli Will. Parahnya lagi, Edward merupakan pendidik, malah ikut menjahili Will. Sehingga di mata Colet, seorang Edward adalah melanggar kaidahnya sebagai seorang pengajar. Mendengar pembelaan Colet, Will pun tersenyum. Bagi Will, nasibnya begitu hoki dilindungi oleh gadis seimut Colet. Sontak saja Colet jadi salah tingkah dibuat oleh Will. Sambil menatap ke arah langit, Colet berkata soal Magia Fender, di mana kalimatnya merupakan penyihir terhebat yang menyanggah langit. Berkat Magia Fender lah mereka bisa menikmati kedamaian. Konon dikisahkan orang-orang pernah terjebak dalam kegelapan, sehingga masa itu kata langit belum diketahui. Penjajahnya dilakukan oleh makhluk asing, membuat dunia dipenuhi kekacauan dan juga rasa takut. Namun hadirnya 5 penyihir, penjajah jadi terusir. Demi keamanan warga, Magia Fender menyegel langit. Adapun istilah Magia Fender merupakan gelar kehormatan tertinggi yang diidamkan oleh seluruh penyihir. Salah satu dari Magia Fender adalah Putri Es Suci, Alvaria El Visero, yang dikenal sebagai Iblis Alvina, di mana beliau sekarang bermukim di menara yang ada di langit. Mengingat hal tersebut, Colet berharap Alvaria dapat menyaksikan keberadaan mereka. Lantas Will membenarkan praduga Colet. Alvaria sendiri merupakan sahabat masa kecil dari Will. Saat masih kanak-kanak, Alvaria sering menghabiskan waktu bersama Will, di mana mereka suka membaca buku tentang matahari dan juga bulan yang bergelantungan di langit. Dari isi buku menyatakan fenomena matahari terbenam sangatlah indah karena segala nuansa menjadi merah. Berharap kelak Alvaria bersama Will bisa menyaksikan momen matahari terbenam. Namun untuk itu, baik Alvaria maupun Will harus mencapai menara. Akan tetapi harapan itu telah menjadi angan belaka, sebab Will tidak mampu mengejar Alvaria yang bakat sihirnya semakin menjulang. Hingga suatu hari, Alvaria mendapatkan gelar yang diidamkan oleh semua penyihir. Namun Will berharap suatu hari nanti dirinya layak berada di sisi Alvaria untuk memenuhi janji menikmati matahari terbenam. Agar dirinya tidak dikeluarkan dari akademi, Will minta pencerahan kepada profesor yang selama ini memperhatikannya. Beliau adalah Warner Norgraf.
Tidak hanya baik, tapi Walker juga selalu mencemaskan kondisi Will, sebab si bocah selalu berhadapan dengan yang namanya bahaya. Soalnya Will mendapatkan Decrit melalui petualangannya di dungeon, karena tidak ada jalan lain bagi Will untuk bertahan di akademi. Mau tidak mau, Warner membiarkan muridnya pergi ke dungeon. Di situ Warner memberitahukan monster yang bisa memenuhi The Great Will di minggu ini. Lantas atas saran dari Warner, Will akan memburu Bakerville. Tanpa keduanya sadari, Sion menguping pembicaraan guru dan juga murid itu. Karena sudah mengetahui incaran Will, Sion bersama kedua rekannya mampir ke dungeon. Tujuannya tidak lain merebut buruan Will, agar si teman kehilangan poin Decrit-nya. Sialnya Sion, dia bertemu dengan monster bernilai 10, yaitu Evil Sentinel. Naasnya lagi, Evil tahan terhadap sihir. Sontak saja Gordon dan kawan-kawan panik. Lantas kehisterian geng Sion sampai ke telinga Will yang telah berada di dalam dungeon, sehingga Will ditemani oleh Kiki menuju asal suara. Begitu tiba di lokasi tujuan, Will terkejut karena Evil lah yang mencoba membunuh teman satu sekolahnya. Karena rasa kemanusiaannya, Will melupakan kejahatan Sion dan kawan-kawan terhadap dirinya, sehingga Will berupaya menjauhkan Sion dari bahaya. Apalagi Will teringat pesan dari Alvaria, di mana si cantik menyatakan kalau si teman laki-laki yang ramah, baik hati, tidak sombong dan juga rajin menabung. Lantas Will meyakini dirinya agar bisa mengalahkan musuh tanpa rasa takut. Walau Will tidak bisa sihir, tapi dia berharap dapat berperan sebagai pedangnya Alvaria. Akibat pemikiran itu, Will tidak lagi takut. Bahkan keberanian Will dalam mode tidak terhingga. Berkat pertolongan Will, Sion tidak jadi ditebas pedang si Evil. Kabar hilangnya geng Sion dari asrama sampai ke telinga Edward. Lalu Edward meminta bantuan Walker untuk membawa kembali Sion dan kawan-kawan pulang. Sebab diketahui Sion yang mendengar percakapan geng Walker nekat ke dungeon. Lantas Warner meminta Edward tetap santai, soalnya di tempat Sion berada, Will di situ. Makanya tidak ada yang perlu mereka cemaskan. Dari bola kristal milik Warner, tampaknya aksi Will yang begitu menakjubkan. Uniknya dengan tidak adanya bakat sihir, malah memperkuat fisik. Selain raga setangguh dwarf, Will memiliki bakat mempelajari teknik musuh secara singkat. Setelah itu, Will memberikan sergapan pamungkas menggunakan tebasan pedangnya. Sesudah mendaratkan sayatan ke tubuh si Evil, si monster langsung koit. Kemudian Will menghampiri Sion yang tengah down, sementara Edward menjadi syok. Si nol sihir kekuatannya melebihi penyihir itu sendiri. Saking tidak terimanya akan bakat bela diri dan juga seni berpedang dari Will, Edward meninggalkan ruangan Warner dengan kesalnya. Karena Will telah memenuhi Decrit-nya, Warner menyatakan kelulusannya di semester ini. Mendengarkan kabar itu, Will senangnya bukan main. Tampaknya Will sangat dikucilkan oleh siswa akademisi Harry Garden. Will bersama Warner jalan menuju aula akademisi Harry Garden. Kemudian keduanya bertemu dengan kepala akademi sihir bernama Cauldron Anno. Seusai tatap muka, Cauldron mulai mengetes kemampuan Will. Dengan sikap, Will menangkap pedang kiriman Cauldron dan berhasil menangkis perisai sihir. Gerakan Will sangat cepat dan juga terorganisir, membuat Cauldron dan juga Warner menjadi takjub padanya. Alhasil, Cauldron secara sukarela menerima kehadiran Will di akademisi Garden. Awalnya, Warner menolak sebab Will tidak bisa menggunakan sihir. Namun, skill yang dimiliki oleh Will memiliki potensi untuk menjadi penyihir hebat. Makanya, Warner akan menjadi pembimbing Will selama di akademi sihir. Setelah itu, Will belajar sihir di kelas bersama teman-temannya. Pak Guru menjelaskan
struktur yang akan dilewati para siswa. Jika ingin lanjut ke institut tinggi harus melewati dua cara. Yang pertama, para siswa harus bisa menciptakan sihir baru. Cara kedua, mereka harus mendapatkan kredit sihir. Sebab sangat jarang siswa mampu menciptakan sihir yang baru. Namun, guru menegaskan, jangankan mendapatkan kredit sihir, para siswa lolos dari nilai jelek aja udah bersyukur. Maka dari itu, guru akan membimbing mereka menuju remedial bersama-sama. Seusai jam pelajaran, Will jalan di koridor sembari memikirkan nilainya yang jelek. Lantas siswi bernama Colet, Layer menghampiri Will dan meledeknya. Layer merasa Pak Guru sangat tegas mendidik Will. Namun Will tidak berpikir demikian, sebab baginya Pak Warner merupakan guru yang baik ketimbang profesor lainnya. Pak Guru masih mau membimbing Will, padahal dia sama sekali tidak bisa sihir. Will menyadari nilai sihirnya sangat rendah, maka dia ingin memperbaikinya. Saat di jalan, Will dan juga Layer melihat antek-antek Sion sibuk di sana. Dia membanggakan kehebatan sihir Sion di depan teman-teman lainnya. Namun Sion sama sekali tidak merasa senang, sebab dia merasa bukanlah orang yang mengalahkan monster. Kala itu yang mampu mengalahkan monster adalah Will, siswa dengan julukan nol besar. Tidak lama Sion melihat Will lewat di koridor hingga membuatnya kesal. Sion mengancam Will agar tidak berlagak di sekolah sihir yang elit. Apalagi Will hanyalah siswa bodoh yang tidak sebanding dengan Sion. Lantas Loye tidak tinggal diam, dia pun meminta Sion menghentikan keributan itu. Lagi dan lagi Sion selalu mengganggu Will depan umum. Setelah itu Sion pergi bersama dengan gengnya. Sementara Pak Edward sedang komplain kepada Bu Kapsek. Dia meminta Bu Kepala Sekolah mengeluarkan Will dari akademi. Namun Bu Kepala Sekolah dengan santai menanggapi permintaan itu. Bu Kapsek memberikan izin kepada Edward untuk menguji kekuatan Will. Jika Will gagal, maka Pak Edward boleh mengeluarkan Will dari akademi. Namun sebaliknya, jika Will lulus ujian, dia tetap tinggal belajar di akademi sihir. Meskipun keinginan Will mustahil menjadi magia vendor, tapi tidak ada salahnya dia berjuang dengan skill yang dimilikinya. Setelah itu Pak Edward mencari keberadaan Will, sementara Will sedang asik belajar bareng Layer. 普通かな。私が泣いてあげようか。 Tidak lama, Pak Edward datang mengajak Will pergi menuju aula sihir. Setibanya di aula, Pak Edward meminta Will mengikuti tes remedial bersamanya. Will tidak boleh menolak karena ujian ini merupakan ujian penentu. Jika Will bisa menyerang Pak Edward sekali saja, maka Pak Edward akan memberikannya 5 nilai kredit realisasi sihir. Sebaliknya, jika Will gagal, maka dia harus keluar dari akademi. Sementara Bu Kepala Sekolah segera memanggil Pak Warner ke ruangannya. Bu Kepala Sekolah menjelaskan saat ini Pak Edward sedang menguji Will. Sontak saja Warner auto shock. Bagaimana mungkin seorang ahli magia vendor turun tangan langsung menghadapi Will yang tidak memiliki skill sihir. Warner merasa Edward sangat kejam kepada Will. Namun Bu Kepala Sekolah tidak akan membiarkan Warner ikut campur. Sebab Bu Kepala Sekolah ingin melihat sendiri kemampuan Will yang ingin menjadi magia vendor sejati. Maka baik Bu Kepala Sekolah maupun Pak Warner akan menjadi penonton saat ini dan tidak boleh ikut campur sama sekali. Di arena duel tanpa Will sangat kewalahan menghadapi sihir dasar Pak Edward. Will harus menghadapi perentetan sihir membuat tubuhnya tidak berdaya. Bahkan darah menetes dari mulut Will. Perbedaan keduanya sangat jelas. Namun Will tidak ingin menyerah begitu saja. Dodge. Will bertekad ingin menjadi magia vendor agar bisa berada di puncak. Melihat keteguhan hati Will membuat Pak Edward heran. Lantas Pak Edward bertanya mengapa Will sangat antusias bertahan di akademi sihir. Dengan santunnya Will menjawab alasannya bertahan demi cintanya kepada Elvie. Sontak saja Pak Edward sangat jijik mendengar alasan sepele dari Will. Untuk mematahkan semangat Will,
Pak Edward terus-terusan mengeluarkan sihirnya. Tampak Will sudah ketakutan dan tidak bisa berkutik lagi. Melihat keadaan Will yang menderita membuat Kiki sedih. Dengan bertengah-engah, Kiki pergi menuju loker Will. Di sana ternyata ada layar yang tampak mengkhawatirkan Will. Layar membayangkan kekejaman Pak Edward yang menyiksa Will. Kemudian layar melihat Kiki terluka parah. Kiki berusaha membuka loker Will untuk mengambilkan pedang tuannya di dalam loker. Layar yang mengerti maksud Kiki turut serta membantu. Menggunakan tongkat sihir, layar mampu membuka loker Will. Lantas layar segera mengambil pedang milik Will. Kemudian layar membawakan pedang Will ke aula pertandingan. Will langsung menangkis segala serangan Pak Edward. Sontak saja Edward terkejut melihat pedang Will yang mampu menangkis serangan sihirnya. Seberapa banyak sihir yang dikeluarkan oleh Pak Edward, Will mampu menangkis sihirnya semua. Pak Edward tidak terima karena pedang biasa mampu mengalahkan tongkat sihir miliknya. Alhasil di pertandingan itu Pak Edward baru mengetahui kemampuan Will yang sebenarnya. Pertandingan yang terjadi sangat menegangkan, membuat lawyer menjadi khawatir. Namun tidak disangka Will mampu menangkis serangan Pak Edward. Yang lebih mengejutkan lagi, Will berhasil melukai pipi Pak Edward. Dikarenakan berhasil lolos ujian remedial, Will pun mendapatkan kredit sihir dengan nilai 5 poin. Sontak saja layar dan juga Will sangat senang. Seusai duel, Will pingsan karena lelah menghadapi rentetan sihir serangan dari Pak Edward. Kemudian Will teringat kenangan dia dan juga Elvaria. Kala itu Elvaria telah berhasil mendapatkan posisi Magia Fender, sehingga Elvaria akan pergi ke menara, tidak bisa menjalani hari-hari bersama Will lagi. Tentu saja Will amat sedih, teman terbaiknya akan pergi meninggalkannya. Namun Will tetap tidak bisa menghalangi kesuksesan yang Elvaria raih sebagai penyihir kelas atas. Akan tetapi, satu yang Will tetap perjuangkan, yaitu menyaksikan matahari terbenam bersama dengan Elvaria. Ucapan itu dalam sejenak menghentikan langkah Elvaria. Lantas Elvaria menantikan hari di mana Will akan memenuhi janjinya. Lantas Will bersedih meminta tolong kepada Pak Werner membuatnya menjadi lebih kuat. Menyaksikan kegalauan dari Will, Werner turut memahami apa yang muridnya alami. Kemudian balik ke masa kini, tanpa Will fokus pada berita yang ada di surat kabar di mana isinya menggambarkan prestasi Elvaria sang Iblis Alphaina, dengan Elvaria lah penyihir pertama yang mampu menciptakan 12 sihir original. Lalu perhatian Will tertuju pada poin yang memberitahukan kalau institut tinggi memberikan order kepada semua orang di akademisi Harry Garden. Hal yang menarik bagi Will, klien yang mengeluarkan permintaan adalah best di masa kecilnya, Elvaria, sehingga Will amat antusias mengerjakan order yang dilayangkan oleh institut tinggi. Sementara di pinggiran Ricardan Domitorus, tampaklah teman Will bernama Rosti sedang membuat lokakarya. Tidak lama Will sampai langsung dan berbenah diri. Di situ dengan penuh semangat, Will menceritakan kalau dia ingin mengerjakan order dari Elvaria. Makanya Will akan pergi ke Danger lantai 4 karena Elvaria membutuhkan banyak inti es Frostwalker sebagai katalis bagi siapa yang bisa memenuhi order tersebut, mendapatkan imbalan yang tinggi. Agar misinya berjalan lancar, Will memerlukan piranti magis besutan Rosti, si rekayasan hebat. Lalu Rosti menyerahkan perangkat magis buatannya yang sudah dimodif secara sempurna. Lalu Will mengingat leluhur agung Ratu Penyihir Mercedes menyatakan, Dungeon menciptakan segalanya, mulai dari monster, item sihir, dan juga harta karun. Makanya banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari Dungeon. Menyaksikan area lantai 4 diramaikan pengunjung membuat Will menjadi senang, karena Will sendiri tahu para murid amat bersemangat mengerjakan order dari Elvaria, si Magia Fender. Tampaklah siswa Akademi Ricardan menggunakan sihirnya membunuh sang target. Menurut Sion, kekuatannya masih jauh dari Will, sebab Will membunuh monster yang luar biasa ganasnya. Sementara di mata Will,
Sihir Sion amatlah overpower. Kemudian Will melanjutkan penelusurannya. Tidak sengaja Will mendapati seorang murid bernama Watcher yang bekerja di menara. Tujuan keberadaan Watcher di sana adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Magia Vendor, yaitu mencari bibit berbakat. Sementara Warner memberi kuliah tentang sihir penciptaan yang menggunakan nama pembuatnya. Di sela pengajaran, Warner menceritakan Evaria, penyihir terhebat di dunia, mendengarkan kalimat sang guru. Cholet tidak sangka teman masa kecil Will sangat fantastis. Di momen tersebut, Rose malah menggoda Cholet. Menurut Rose, Cholet sedang kasmaran. Sontak saja Rose bingung sama omongan dari kawannya. Kemudian Rose menjelaskan bahwa Cholet cemburu kepada Evaria karena mempunyai kisah dengan Will. Perkataan Rose membuat Cholet salah tingkah hingga Warner menegur kedua murid itu. Ia tengah ribut di jam pelajarannya. Sementara Watcher dan juga Will saling berkenalan. Di situ Watcher tidak menyebut nama aslinya, melainkan nama samarannya Iris. Saat mengetahui pria di hadapannya adalah Will dengan julukan Nol besar tidak bisa sihir, Watcher pun kaget sebab Will tidak seperti yang dirumorkan. Di situ Will menanyakan apakah Watcher risih. Seiring jalan dengan seorang seperti mendengarkan ucapan Will, Watcher menegaskan tidak mungkin dia meremehkan pahlawan yang telah menyelamatkannya. Perkataan Watcher membuat Will menjadi terharu. Setelah itu, Watcher mengatakan dia sangat bersemangat membantu Magia Vendor menumpang langit. Mendengar kalimat itu, Will teringat bahwa tidak ada langit asli di dunianya. Hanya terdapat langit palsu yang dibuat oleh Magia Vendor. Jika penghalang sampai hancur, maka dunia akan diselimuti kegelapan dan malapetaka bakal terjadi. Karena itu, Magia Vendor bukan satu-satunya sumber motivasi mereka dalam mengerjakan order. Namun Will yakin para murid percaya tindakan kecil mereka bermanfaat untuk menumpang langit. Kemudian Watcher memberitahukan kalau dia pernah bertemu dengan Evaria di tempat mereka berpijak. Kala itu Watcher nyaris dalam bahaya. Namun di situasi genting, Evaria muncul menjadi penyelamatnya. Makanya Watcher bersumpah mengabadikan dirinya kepada Evaria. Setelah itu, kedua insan membahas tentang Frostwalker. Menurut Watcher, target yang mereka cari tidak ada di sana. Soalnya sihir Zerd yang Watcher lancarkan tidak melacak keberadaan Frostwalker. Lantas Will mengingatkan kemudian Frostwalker tidak berlokasi di jangkauan sihir Zerd. Di situ Will yakin Frostwalker tidak jauh dari posisi mereka, sebab terdapat jejak debu es yang biasa tertinggal. Tatkala Frostwalker melangkah, benar saja saat geng Will masuk ke lorong yang ada di hadapan mereka, disitulah terdapat Frostwalker sejenis Rex. Lalu si monster mengeluarkan serangan membahayanya, namun dengan cepat Will menghindar sembari menggendong Watcher. Kemudian Will meminta Watcher bersembunyi, soalnya dia akan menangani Frost. Mendengarkan hal itu, Watcher memperlihatkan kepanikannya, sebab dalam mengalahkan Frost dibutuhkan banyak sihir tingkat tinggi. Akan tetapi Will santai saja, meskipun ia tidak bisa sihir, karena Will sudah berulang kali mengalahkan Frost. Saat serangan dilesatkan secara membabi buta, Will menghindar dengan cepat. Lalu Will muncul di titik buta, membuat si monster sukar memantau, hingga Frostwalker menyerang secara acak. Lantas aksi Will semakin membingungkan Frostwalker. Ketika berada di jangkauan Will, monster terkena tancapan piranti magisnya. Setelah dalam kondisi terlilit, Will yang tahu kelemahan Frostwalker adalah api dan juga ledakan, memanfaatkan momentum sehingga Frostwalker yang menyemburkan api dinginnya malah terkena senjata makan tuan. Alhasil, Frostwalker meledak secara menggelegar,
membuat Will dan kawan-kawan mendapatkan item dari si monster. Di situ Watcher semakin mengagumi Will, walau tidak bisa sihir, tapi bakat bertarungnya sangatlah hebat. Di situ Watcher jadi bingung bagaimana cara menyampaikan kekuatan kepada para Magia Vendor. Setelah itu Watcher kembali dalam penampilan aslinya menuju aula utama. Sambil melangkah, Watcher mengatakan cara Will mengatasi kelemahannya yang tidak bisa sihir menggunakan improvisasi. Tampaklah para Magia Vendor sudah berada di singgasana masing-masing. Di situ geng Magia Vendor membahas tentang bahaya jika penghalang yang disebut langit dihancurkan oleh penjajah angkasa. Namun penjajah masih mengawasi mereka dari balik langit. Sayangnya para penyihir tidak mempunyai cukup kekuatan tempur, makanya mereka memerlukan banyak penyihir berbakat. Lantas Watcher diminta mengatakan siapa kandidat yang sesuai dengan kebutuhan itu untuk menghadapi perang tidak terduga. Ditanya demikian, Watcher mengajukan Will, si nol besar tidak bisa sihir. Mendengarkan nama itu terjadi pro dan juga kontra di kalangan Magia Vendor. Bahkan perseteruan sempat muncul di antara kedua Magia Vendor yang tidak sepaham satu sama lain. Lalu salah satu Magia Vendor menyarankan mereka bisa melihat kemampuan murid berbakat di acara festival sihir agung. Setelah itu keempat Magia Vendor meninggalkan ruangan rapat. Tatkala tinggal berdua dengan Elvaria, Watcher memuji teman masa kecil si Alvina. Di situ Elvaria tidak sabar menanti bergabungnya Will di menara. Tampaklah Sion dan juga Colet sedang mengikuti ujian melawan golem. Karena berhasil mengeluarkan sihir yang dapat mengalahkan golem, kedua insan dinyatakan lulus. Setelah itu murid lainnya juga menjalankan ujian memakai sihir mereka. Hanya Will yang tidak bisa menerapkan ilmu sihir. Namun Will yakin dia tetap bisa mengalahkan golem. Soalnya monster yang lebih hebat lagi dapat Will taklukkan. Akan tetapi hujatan berdatangan membuat fokus Will menghilang. Akibatnya Will tidak berkesempatan untuk unjuk gigi, yang ada dia dipermalukan. Bahkan Will menjadi bahan bulan-bulanan para murid. Julukan si nol besar tanpa sihir turut menggema di tempat ujian itu. Setelah itu murid yang memiliki The Grid lebih dari 10.000 tampil. Baik Rihanna maupun Wiglan menunjukkan keunggulannya masing-masing. Tidak hanya teknik yang indah, sihir kedua insan juga dahsyat. Sehingga geng Will Wignan dinyatakan lulus. Lalu giliran Julius dan kawan-kawan yang menjalankan ujian. Menggunakan bakat esnya, Julius membekukan seluruh target. Hasil sempurna yang Julius dapat menjadikan lulus tes. Bakat ketiganya yang luar biasa diperbincangkan warga sekolah. Apalagi geng Julius adalah murid yang berada di peringkat 3 besar. Di situ Julius menantang Wignall and the gang, sebab Julius yakin teknik barunya bakalan dapat mengalahkan geng Wignall. Sebagai ganti dari surat tantangan Julius menggunakan bunga es, lantas Wignall maupun Rihanna menerima tantangan dengan menghancurkan bunga es itu. Sementara Will sedang menyandarkan tubuhnya. Saat melihat Will, lelaki songong menghinanya. Lantas Will yang malas cari ribut mengabaikan kekasaran dari Julius. Saat jam makan siang, Will nongkrong bareng Colet. Di situ Colet meminta Will ikut dalam festival sihir agung yang diadakan 2 tahun sekali. Festival sendiri bukan hanya dijadikan ajang unjuk gigi, tetapi banyak faksi, baik yang ada di The Garden maupun dari luar, berebut mendapatkan penyihir berbakat. Selain itu, Magia Vendor turut menyaksikan perhelatan akbar. Jika beruntung, maka para Magia Vendor akan memilih kandidat yang dirasa unggul tidak untuk diperkerjakan di menara. Selain itu, wajar dari Magia Vendor turut aksi meramaikan pencarian orang berkemampuan. Di saat bersamaan, Watcher berada di kantin yang sama dengan Will dan kawan-kawan. Berhubung Watcher termasuk legenda sekolah, Will tidak yakin orang seperti itu ada. Lagi-lagi Colet meminta Will berpartisipasi, soalnya kapan lagi Will berkesempatan menampilkan kelebihannya.
Namun Will masih trauma ketika mengikuti festival ke-50. Dirinya malah dihinakan semua pihak. Hal itu tidak bisa dibantah oleh Cholet. Apalagi berita yang tersebar menyebutkan festival 50 merupakan peristiwa ternoda. Selesai makan, Will dan kawan-kawan bergegas meninggalkan kantin. Lalu mereka melihat dari jendela aktivitas para murid yang begitu antusias melatih sihir mereka. Menurut Cholet, para murid bekerja keras karena menyambut hadirnya festival sihir. Mendadak perhatian Cholet tertuju pada dinding yang tidak jauh dari posisi mereka. Berada sekilas, Cholet merasa ada hawa sihir. Untuk memastikannya, Cholet meminta bantuan prediksi Kiki. Tidak lama, Kiki berhasil memecahkan sihir. Lantas Cholet memuji Kiki, membuat itu menjadi senang. Setelah itu, mereka menuruni anak tangga. Terkejutnya, para murid yang ada di sana melakukan perjudian rahasia, di mana para murid bertaruh terhadap kandidat yang mereka unggulkan. Di situ Sion dan kawan-kawan menyaksikan para murid membuat taruhan. Melihat keberadaan Will, Sion pun kesal. Lantas Cholet menegaskan kalau Sion berani mengusik Will, jangan salahkan dia berbuat sadis. Kemudian para bestinya mengatakan seolah-olah Sion penasaran apakah dirinya ada di dalam daftar taruhan. Sontak saja Sion menyuruh para bestinya untuk diam. Saat ditanya alasan keberadaannya, Sion berusaha menjelaskan dirinya tidak tertarik soal pertarungan. Lagian Sion merasa tidak bakal kalah dari Julius and the gang. Niatnya Sion bakalan menyusul geng Julius, bahkan dia lebih hebat dari mereka bertiga. Lucunya lagi, Cholet si penanya sibuk sama urusannya sendiri. Alhasil Will yang setia mendengarkan Sion. Aksi Cholet bikin Sion bertambah gedek. Selesai mengikuti kelas ramuan sihir, Sion pun membangunkan Kiki dari tidurnya karena Sion mau pergi dari akademi. Lantas Cholet mengira Will mampir ke dungeon. Makanya Cholet ingin Will mengajaknya. Akan tetapi tujuan Will bukan dungeon, melainkan warung Ibu Gina. Sontak saja Cholet lemas mengetahui hal tersebut. Malam harinya, tepat di ujung Urbo Sri Garden, disitulah warung Ibu Gina berada. Tampak Will melayani pelanggannya. Will juga sangat akrab dengan para dwarf yang merupakan pengunjung tetap. Di kesempatan itu, Donna mengatakan pastinya berat bagi Will. Di tengah perbincangan Bu Guna komplain, Will bercakap terus sehingga Will kembali bekerja lagi. Tampak pula Rosti juga bekerja di sana. Kedua sahabat saling menikmati job mereka. Setelah lebih senggang, Rosti dan juga Will melakukan bersih-bersih. Di situ Rosti meminta Will berkonsultasi dengan Warner untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Soalnya gaji bekerja sama dwarf amatlah kecil. Akan tetapi bagi Will tidak masalah, sebab Will merasa nyaman dengan kaum dwarf yang menyambutnya secara baik. Tidak lama datanglah rombongan Julius yang merusak suasana. Di situ Julius tanpa sopan santun menghina dwarf. Karena tidak seperti elf yang jago sihir, kaum dwarf tidak menguasai sihir dan hanya mengandalkan bela diri. Makanya dwarf merupakan makhluk yang direndahkan. Tampaknya Rosti menyajikan kacang khas dwarf ke meja rombongan Julius. Sementara Will tidak suka sama caci maki Julius, sengaja melabrak. Lantas tanpa etika Julius membuang kacang khas dwarf. Sontak saja emosi Will menguap. Kekurang ajaran temannya Julius, Will balas hingga keduanya KO. Julius yang merasa lebih hebat bergegas menerapkan sihir esnya. Dalam cengkeraman musuh, Will tetap tenang.
Menyaksikan ekspresi tegas Will, Julius menantangnya berduel di festival. Menurut Rosti, seorang Will sudah marah sekali, pastinya tidak akan mundur. Dan benar saja, Will yang tadinya ogah terlibat di festival jadi mau berpartisipasi. Jika Will menang, maka Julius harus mengembalikan harga diri para dwarf. Dan cerita pun bersambung.